Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi, eh, Ibu dan Bapak sekaligus teman-teman yang hadir di ruang Zoom pada jam pertama tafsir Maudhu'i ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah, dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, perkenalkan saya Cindy Nabila Putri selaku moderator eh, pada kelompok pertama tafsir Maudhu'i yang insya Allah akan berjalan dari mulai jam 8 sampai nanti mungkin em, jam setengah 10 ya, kalau tidak salah. Ya, baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya pada materi hari ini, yaitu yang pertama ada Kak Rusdi Haris Dwi Putra, terus setelah itu ada saya sendiri, Cindy Nabila Putri, dan juga ada Pak Ahmed Muhammad Kamali Ismail Mustafa. Baik, untuk judul hari ini, tema hari ini kita akan membahas tentang makna dasar dan relasional pada lafaz al-khosyah dalam Quran pada kajian semantik Toshihiko Izuzu. Baik, kita langsung ke pendahuluan mungkin. Jadi tema yang akan kita bahas di sini adalah pada lafaz al-khosyah. Jadi secara umum kata ini sering diterjemahkan sebagai rasa takut. Namun pada makna sebenarnya ini memiliki jauh makna yang lebih kompleks. Al-khosyah itu tidak sekedar menggambarkan rasa takut secara emosional, tapi juga melainkan suatu keadaan spiritual yang lahir dari pengetahuan mendalam terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pembahasan terhadap istilah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek linguistik, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek teologis dan juga epistemologis. Dalam kajian keislaman klasik, istilah al-khosyah kerap dibahas dalam literatur tafsir, hadis maupun tasawuf. Para mufassir umumnya membedakan al-khosyah dari al-khauf, di mana al-khosyah dianggap sebagai rasa takut yang lebih luhur karena lahir dari pengetahuan dan kesadaran dan akan kebesaran Allah. Nah, perbedaan ini ditegaskan oleh firman Allah yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ayat tersebut memperlihatkan bahwa al-khosyah merupakan karakteristik khas yang melekat pada orang-orang yang berilmu, yang mengantarkan mereka pada sikap rendah hati, tanduk, dan juga patuh akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam studi kontemporer, pendekatan semantik dianggap sebagai salah satu metode yang efektif untuk menyingkap makna mendalam dari istilah-istilah Al-Quran. Nah, Toshihiko Izuzu merupakan seorang sarjana Jepang yang menaruh perhatian besar pada kajian semantik Al-Quran, mengemukakan bahwa untuk memahami kosakata kunci tidak cukup hanya menganalisis makna secara tetapi juga perlu memperhatikan konteks relasionalnya. Izuzu membagi makna menjadi dua. Yang pertama ada makna dasar, yaitu arti asli sebuah kata dalam sistem bahasa Arab dan yang kedua adalah makna relasional. Makna relasional ini maksudnya adalah makna yang dibentuk dari hubungan kata tersebut dengan kosakata lain dalam jaringan semantik Al-Quran. Dengan kerangka ini, lafaz al-khosyah dapat dipahami secara lebih komprehensif, baik dari segi linguistik maupun dari aspek konseptual yang melatar belakangi pesan dari Al-Quran itu sendiri. Baik, kita langsung ke urgensinya. Urgensi dari penelitian ini adalah terletak pada dua aspek. Yang pertama dari sisi keilmuan yang berkontribusi pada pengembangan kajian semantik Al-Quran dengan menambahkan analisis baru terhadap konsep al-khosyah. Dan yang kedua dari sisi praktis, penelitian ini
dengan pembentukan kesadaran religius masyarakat Muslim di tengah kondisi umum yang dihadapkan pada tantangan modernitas dan sekularisasi. Penghayatan terhadap konsep al-khosyah menjadi penting agar umat tidak hanya memiliki rasa takut secara emosional, tetapi juga kesadaran intelektual dan spiritual yang mengantarkan pada sikap hidup yang lebih taat dan bermakna. Penelitian ini difokuskan pada basis makna dasar dan makna relasional pada lafaz al-khosyah dalam Al-Quran. Nanti dengan menggunakan pendekatan semantik Toshihiko Izuzu. Dan kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dalam studi Al-Quran, sekaligus juga memperkaya pemahaman tentang dimensi spiritual yang terkandung dalam kosakata Al-Quran. Nah, kita lanjut teori semantik Toshihiko Izuzu. Nah, Toshihiko Izuzu ini merupakan seorang sarjana Jepang. Beliau dikenal dengan kajiannya mengenai konsep-konsep kunci dalam Al-Quran melalui pendekatan semantik. Menurut Izuzu ini, untuk memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya mengacu pada makna leksikal, melainkan perlu menyingkap jaringan makna yang terbentuk di antara istilah-istilah kunci yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, analisis semantik tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga menyentuh dimensi konseptual dan filosofis dari ajaran Al-Quran. Dalam kerangka teori Izuzu, terdapat dua jenis makna utama yang melekat pada kata. Yang pertama, yaitu tadi ada makna dasar, yaitu arti asli atau leksikal suatu kata dalam bahasa Arab sebelum masuk ke konteks Al-Quran. Dan yang kedua, itu ada makna relasional, yakni makna yang terbentuk melalui hubungan tersebut dengan istilah-istilah lain dalam jaringan semantik Al-Quran. Selanjutnya, Izuzu menegaskan bahwa Al-Quran memiliki jaringan semantik tersendiri yang membentuk sebuah atau pandangan dunia Qurani. Melalui jaringan semantik ini, kosakata kunci seperti contohnya ada iman, kufur, Islam, takwa, khauf, dan khasyah saling berkaitan sehingga menghadirkan pemahaman yang komprehensif tentang visi teologis dan etis Al-Quran. Dengan demikian, istilah al-khasyah misalnya tidak hanya dipahami sebagai perasaan takut secara emosional, sebagai bentuk kesadaran spiritual dan intelektual yang lebih luas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rusdi Haris. Apakah sudah ada di Zoom? Sepertinya belum ada ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan ya sambil mendatang. Sesuai pemaparan di atas, tadi yang pertama dalam eh, mantik Toshihiko ini yang pertama kali adalah melakukan dengan menentukan atau dari makna dasar. Nah, yang pertama kita mengupas tentang makna dasar dari lafaz al-khosyah. Makna dasar adalah makna yang melekat pada bahwa pada kata tersebut dimanapun kata itu digunakan. Makna ini lebih dikenal dengan makna asli atau dari sebuah kata. Lalu pelacakan kata tersebut meliputi sisi kesejarahan atau histori suatu kata. Dan di sini kata khosyah di segi merupakan masdar dari kata kerja khosyah. Ya, yaksha khosyatan yang memiliki akar kata khosyaya yang berarti al-khauf atau ketakutan. Sementara itu di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit kata ini memiliki dua makna, yaitu ada al-khauf yang berarti ketakutan dan juga ar-roja yang berarti pengharapan. Selanjutnya dalam kitab Mufradat Al-Fas Al-Quran Al-Raghib Al-Afsahani menyebutkan bahwa kata ini mengandung makna takut yang disertai kata ini mengandung makna takut. Setelah Imam Al-Zarkashi menyampaikan bahwa makna khosyah bukanlah takut, akan tetapi bermakna ijal dan ta'zim atau penghormatan dan pengagungan. Di dalam tafsir Al-Misbah, pendapat Toba-Tobai yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khosyah adalah perasaan takut yang akan mengakibatkan adanya goncangan seorang jiwa.
Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa makna dasar dari kata khosyah adalah kecemasan yang menggoncang kita, penganguan terhadap terhadap ketakutan dan ketika seseorang mengetahui kebesaran atau keagungan yang ditakuti serta yang diagungkan. Pengagungan berarti. Sehingga kata khosyah lebih tepat apabila dituju Allah. Izin ngecas sebentar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke makna rasional. Setelah kita menemukan dari dasarnya, kita lanjut ke makna relasional. Eh, Makna relasional adalah suatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus dalam bidang khusus. Sehingga tambahan untuk mendapatkan makna relasional tidak terbatas hanya dengan melakukan analisis konotasi saja. Untuk menemukan makna baru secara relasional dapat dilakukan dengan cara analisis sintakmatik dan paradigmatik. Jadi untuk kita mengupas dari makna relasional ini, ada lagi cara-cara lainnya, yaitu dengan cara menganalisis sintakmatik dan juga paradigmatik dari lafaz al-khosyah ini. Nah, analisis sintakmatik merupakan analisis yang berusaha menentukan makna sekolah dengan cara memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas atau satu bagian tertentu. Kadang-kadang memiliki hubungan keterkait untuk makna sebuah kata. Sedangkan analisis paradigmatik merupakan analisis yang mengkomparasikan kata atau konsep tertentu dengan kata atau konsep lain, baik dengan kata yang memiliki kemiripan makna ataupun dengan kata yang maknanya berlawanan. Nah, dalam pembahasan ini perlu diketahui posisi kata yang maknanya lebih luas dan posisi kata yang maknanya lebih sempit. Yang pertama di sini ada analisis sintakmatik. Nah, analisis sintakmatik terhadap beberapa ayat yang di dalamnya terdapat kata khosyah, sehingga muncul beberapa kata atau konsep yang terkait. Yang pertama, bahwasannya adalah khosyah itu bermakna ketaatan. Bisa dilihat pada Quran surat Qaf, ayat 31 sampai 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'idin. Ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Dan di sini pada kata khasyiyah ialah bentuk dari fi'il madi dengan arti dengan arti telah takut. Maksudnya adalah rasa takut itu muncul sesudah sadar akan dosa-dosa yang diperbuat dan juga muncul dari rasa haibah yang bersama dengan rasa kagum. Jadi arti dari lafaz khosyah pada surat Qaf ini bermakna sebagai rasa takut kepada Tuhan. Dan kata man khosyya pada lafaz man khosyya ini mempunyai dua makna, yaitu mengangkat kepala seraya memohon kepada Allah serta tunduk dengan mengikuti segala dengan demikian, kata ini memiliki maksud takut, patuh, serta tunduk atas semua yang diperintahkan. Nah, ini yang pertama ya. Terus yang kedua, selanjutnya khosyah ini bermakna sebagai ibadah. Ayatnya pada surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin.
Nah, pada Quran surah atau bah tersebut pada kata walam yakhsha illallah sebagai perasaan takut untuk mendorong seseorang dalam hal ibadah. Demikian menurut Tabatabai, dalam artian takutnya hanya kepada Allah, eh, bukan yang bersumber dari naluri. Rasa takut ini hanya dapat diraih para anbiya serta insan-insan mulia yang senantiasa dekat Allah. Ibnu Asyur berpendapat mengenai maksud takut di atas, yaitu saat takutnya terjadi pada waktu yang bersamaan lebih dari dua. Contoh, takut terhadap Allah bersamaan takut terhadap selainnya. Maka takutan itu bukan pada selainnya. Nah, yang ketiga di sini lafaz syah bermakna malu. Pada surat Al-Ahzab ayat 37, wa- nah di sini kalau misalnya kita lihat pada kata taksya itu berarti malu. Maksudnya mau menyampaikan. Ini berlainan dengan pendapat Ibnu Asyur di kata itu dengan tidak suka, yaitu tidak senang ketika mendengar ejekan orang munafik apabila terjadi perkawinan antara Zainab dengan Rasulullah. Selanjutnya ada lafaz hasyah yang bermakna sebagai keagungan. Pada Quran surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون." Nah, pada ayat di sini terdapat lafaz khosyatillah. Nah, dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili diuraikan bahwa ayat ini merupakan ilustrasi bahwa dengan kerasnya gunung akan bisa retak, tunduk, terbelah apabila memahami ayat atau isi Al-Quran. Artinya saking begitu takutnya kepada Allah. Dalam hal ini, maka khasyah bermakna sebagai tunduk dan juga patuh. Baik, sambil menunggu apakah Kak Rusdi sudah hadir ya? Nah, sudah, Alhamdulillah. Oke. Oke, ya baik. Kita kembalikan ke Kak Rusdi ya. Silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Selanjutnya adalah khasyah bermakna waspada, yang mana hal ini terdapat pada surah Ali Imran ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Sebagaimana yang kita lihat di sini terdapat kata khasyah pada lafaz fakhsyawhum, yang mana ayat di atas turun berkaitan dengan penyesalan Abu Sufyan dengan sahabatnya ketika mereka kembali dari perang Uhud. Lalu mereka bermaksud kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allah menurunkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka balik kembali. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan orang Arab sehingga mereka memberi pesan, apabila Anda bertemu dengan Muhammad beserta dengan sahabatnya, maka katakan kepada mereka bahwa saya mengumpulkan banyak pasukan kepada mereka. Ketika orang Arab itu bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia menyampaikan pesan tersebut. Pesan tersebut tidak membuat Rasulullah SAW dan sahabatnya gentar, akan tetapi semakin yakin dan mantap imannya. Lalu mereka mengucapkan, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung bagi kami, maka turunlah ayat ini. Menurut Jalaluddin, dalam tafsir Al-Jalalain, bahwa kata fakhshawhum pada ayat ini mengandung makna jangan mendatangi mereka kerana mereka telah berkumpul. Muhammad Al-Baghdadi mengatakan bahwa kata fakhshawhum mengandung makna takutlah dan waspadalah kepada mereka karena sesungguhnya kalian tidak punya kemampuan untuk menghadapinya. Senada dengan itu, Al-Qurtubi juga mengomentari, waspadalah dan takutlah bertemu dengan mereka karena kalian tidak mampu menghadapinya. Namun demikian, orang-orang yang beriman tidak takut dengan ancaman tersebut, bahkan semakin bertambah iman dan keyakinan mereka. Di antara tanda-tanda, yakni menurut
Al-Kushairi adalah bebasnya, yakni ketika terputus harapan dari makhluk, dengan kata lain tanda-tanda yakin ia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan hanya kepadanya. Seseorang yang terikat dan berharap kepada sesama maka akan kecewa pada akhirnya. Sebaliknya ketika harapan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Selanjutnya adalah khasyah bermakna siksaan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Ayat di atas berbicara tentang orang-orang yang takut al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat berhati-hati dalam melakukan aktivitas, sebab dapat mengantarkan kepada mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Razi menyebutkan dalam tafsirnya Mafatihu Al-Ghaib, menjelaskan bahwa kata al-khasyah pada ayat di atas mengandung makna siksaan. Dengan demikian, kata al-khasyah juga dapat diartikan siksaan. Al-Tabrashi dalam tafsirnya mengatakan bahwa orang yang takut kepada Tuhannya ialah selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah dan membenarkannya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, suka mengeluarkan zakat dan sedekah dengan hati yang takut, mereka itulah yang akan memperoleh balasan kebaikan dan terdahulu masuk ke dalam surga. Kemudian analisis paradigmatik, yang mana analisis paradigmatik yaitu suatu analisis yang mengkomparasikan kata atau konsep tertentu dengan kata atau konsep yang lain yang mirip atau bertentangan. Dalam hal ini pula akan diketahui posisi maknanya yang lebih luas dan posisi kata maknanya yang lebih sempit. Adapun kata-kata yang mempunyai kemiripan kata atau sinonim dan antonim dengan khasyah antara lain sebagai berikut. Yang pertama sinonim, khauf. Kata khauf terdiri dari 3 huruf, yaitu kha, waw, dan fa. Yang mana kata khauf adalah masdar dari kata khafa, yakhafu, khaufan, khifatan, makhafatan. Adapun bentuk pelaku khauf adalah khaif, sedangkan bentuk amarnya adalah khaf, yakni dengan huruf kha di fathah. Khiftu min berarti aku takut padanya. Khauf berarti al-faz'a, yakni takut dan khawatir. Al-qatl yakni pembunuhan. Al-ilm yakni pengetahuan. Dan al-dimar al-ahmar yaitu kulit merah yang disamak. Dalam mu'jam mufradat al-fadhul Quran, Al-Asfahani mengatakan bahwa khaufa adalah ketakutan atas sesuatu hal yang sudah diduga atau sudah diketahui dengan pasti, atau takut karena lemahnya orang yang takut itu. Meskipun yang ditakuti adalah hal sepele, lawan kata dari khaufa adalah rasa aman. Ungkapan khauf biasa digunakan dalam urusan duniawiyah dan ukhrawiyah. Kemudian selanjutnya adalah rahaba. Kata ini terdiri dari 3 huruf rahaba, yaitu rahiba yarhabu rahbatan wa ruhban, yang bermakna takut kepadanya. Akar kata yang berasal dari kata rahaba menunjukkan pada 2 pengertian. Pertama menunjukkan ketakutan dan yang kedua menunjukkan hal yang halus dan tersembunyi. Menurut Al-Qurtubi, kata rahaba yang bermakna ketakutan yang niatnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia, sehingga menjadikan waktu, aktivitas dan sikapnya hanya untuk Allah semata. Al-Biqai memahaminya dalam arti takut yang lahir karena melanggar sesuatu yang telah diketahui sebelumnya bahwa hal tersebut terlarang. Kemudian yang ketiga adalah wajal. Wajal berasal dari kata wajila yaujalu wajalan, yang berarti fazi'at wa khafat, yaitu bermakna terkejut dan takut, yaitu kegentaran hati menghadapi keagungan sesuatu yang dapat menjatuhkan sanksi atau mencabut nikmat. Menurut Sayyid Qutub, wajal menggambarkan getaran rasa yang menyentuh kalbu seseorang mukmin ketika diingatkan tentang Allah, perintah atau larangannya. Ketika itu, jiwanya dipenuhi oleh keindahan dan kemahabesaran Allah. Bangkit dalam dirinya rasa takut kepadanya, tergambar keagungan dan haibahnya, serta tergambar juga pelanggaran dan dosanya. Semua itu mendorongnya untuk beramal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah tama'. Kata tama' merupakan bentuk masdar dari tama'a yatma'u tama'an wa tama'iyatan. Asal kata menurut Ibnu Faris adalah harapan yang kuat di dalam hati terdapat sesuatu.
Al-Asfahani mengartikannya sebagai kecenderungan jiwa kepada sesuatu karena menginginkannya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa dorongan utama bagi lahirnya motivasi beragama adalah rasa takut dan harapan. Harapan yang mengandung arti takut, yakni takut jangan sampai yang diharapkan tidak tercapai atau terpenuhi. Seorang hamba harus menyeimbangkan antara takut dan harapan, karena jika rasa eh, takut lebih besar, maka ia akan putus asa dari rahmat Allah. Dan jika rasa berharap lebih besar, maka seseorang akan merasa dari adab Allah Subhanahu wa taala. Selain kata tamak, raja' juga diartikan sebagai harapan, seperti yang ditulis oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya. Kata yarjuna bermakna mengharap. Harapan itu mengisyaratkan bahwa walau mereka telah beriman dan mencurahkan segala yang mereka miliki, hati mereka tetap diliputi oleh kecemasan yang disertai harapan memperoleh rahmatnya. Himpunan antara cemas dan harap, cemas dengan adab Allah dan berharap akan rahmatnya, begitulah sebenarnya hakikat keberagaman yang benar. Keberagaman keberagamaan yang benar. Dalam Al-Quran, lafaz ini terulang sebanyak 26 kali. Yang mana dalam surah Al-A'raf ayat 56 dan surah As-Sajdah ayat 16 berhubungan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut tidak akan diterima dan mengharap akan dikabulkan. Menurut Al-Maraghi, pengertian takut di sini adalah sesuatu yang tidak disukai bila terjadi, seperti takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala bila syariat dan peraturannya dilanggar. Sedang pengertian harap di sini ialah sesuatu yang disenangi bila terjadi, seperti mengharapkan rahmat dan kebaikan Allah untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya adalah kata wajaz. Kata wajaz terambil dari kata aujasa yang pada mulanya karena ia biasanya dimasukkan membunyikan sesuatu dalam benak. Dari sini terus di dalam Al-Quran hanya terulang sebanyak 3 kali, yaitu pada surah Hud ayat 70, surah Taha ayat 67, dan surah Az-Zariyat ayat 65. Dalam surah Hud ayat 70 dan Az-Zariyat ayat 28, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut, tetapi ketakutannya dia sembunyikan di dalam hati dan berusaha agar tidak menampakkannya kepada para tamu. Menurut Al-Biqai, seperti yang dikutip oleh Quraisyab dalam tafsirnya, adalah rasa takut yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disebabkan oleh pengetahuan beliau berdasarkan tanda-tanda yang dilihatnya. Para tamu malaikat menolak suguhan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kerana masyarakat dahulu menganggap penolakan terhadap suguhan makanan dinilai sebagai penolakan terhadap penghormatan dan kedamaian yang ditawarkan. Karena hal tersebut Nabi Ibrahim merasa takut. Kemudian poin selanjutnya adalah antonim dari kata al-khasyah, yang mana yaitu kata al-aman. Kata al-aman adalah bentuk isim fa'il dari amina ya'manu amnan, amanan, amanatan. Kata aminun adalah orang yang aman atau sesuatu yang aman, selamat, tentram. Al-Asfahani mengartikan aman dengan mutma'inna an-nafsi wal zawal al-khauf, yaitu ketenangan jiwa. Kata aman kadang diartikan sebagai suatu keadaan tempat manusia berada dan kadang-kadang diartikan sebagai sebuah kepercayaan yang diberikan kepada manusia. Maka melalui pemaparan-pemaparan di atas dapat dirangkum dimulai dari analisis sintakmatik. Kata khasyah di antaranya adalah bermakna ketaatan, ibadah, malu, keagungan, kewaspadaan, dan siksaan. Kemudian dari hasil analisis paradigmatik adalah sinonim dari kata khasyah yang yaitu khauf, rahaba, wajal, tama' dan wajaz sebagai sinonim, sedangkan kata al-aman sebagai antonimnya. Barangkali sekian untuk penutup, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari Kak Rusdi. Selanjutnya, mohon izin untuk bertanya. Selanjutnya, apa ada sesi pertanyaan atau seperti apa, Ibu? Cek, ini saya lagi di luar. Suara jelas ya, teman-teman ya. Oh, iya, Nah, jelas Jelas, Alhamdulillah, Bu. Ibu. Alhamdulillah. boleh, boleh ditanggapi. Ya, bisa pertanyaan terkait dengan metode ya, dengan apa namanya pendekatan semantik ini,
atau bisa juga menambahkan atau menyanggah bebas ya. Jadi diskusi. Oh iya, baik. Silakan teman-teman, kita buka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait metode semantik atau menambahkan juga boleh, silahkan. Kami persilahkan. Assalamualaikum Kak, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu, boleh. Iya, Masya Allah ini luar biasa ya penelitiannya, keren sekali sih. Terus ini yang ingin saya tanyakan itu mungkin ini apa ya, minta dijelaskan Kak. Misalnya kita mau meneliti dengan analisis ini, nah itu secara ringkasnya itu metodenya berarti misalnya memilih kata kalau tadi al-khosyah, kemudian tahap kedua apa, ketiga apa, kayak gitu Kak. Minta dijelaskan itu aja. Sama tadi kan ada ini ya, apa sih makna sintekmatik terus paradigmatik itu kan. Nah, kalau yang sintekmatik itu kan sepertinya dilihat sebelumnya, sesudahnya. Nah, itu apakah ada persamaannya dengan munasabah atau mirip saja atau memang asalnya sama atau bagaimana ya, Kak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Salsatun. Untuk selanjutnya mungkin kita buka tiga sesi penanya. Dari teman-teman mungkin berikutnya ada pertanyaan yang lain. Boleh, silahkan ditanyakan teman-teman. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Iya, izin silakan. bertanya, izin bertanya Kak. Iya, silakan Ustaz. Ini terkait khosyah yang dibahas ya Kak. Di Iya, sini betul. saya setelah itu kan itu banyak maknanya ya dari A sampai F. Jadi Anda menemukan satu ayat ada bunyinya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kira-kira dia masuk di bagian yang mana ini Pak Makalah? Apakah di bagian A atau B? Karena memang rasanya ayat ini belum masuk gitu loh. Jadi mohon dijelaskan nanti. Mungkin bisa tambahan ayat untuk ini karena Iya. itu juga berarti kan kalau yang dibahas Yaksha di sini baik dia fi'il madi, fi'il mudhari ataupun masdar dan pecahan dari itu tafsiran dari itu mungkin berkaitan semuanya Kak. Cuma kalah. Mungkin itu aja Kak. Mohon dijelaskan nanti itu masuknya di bagian yang mana gitu. Makasih Kak. Ya, sama-sama Bapak. Selanjutnya teman-teman mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan.
Baik, teman-teman, mungkin dari pertanyaannya baru tercatat 2 pertanyaan ya. Em, Mungkin dari Kak Rusdi sendiri mau menjawab, boleh kami persilakan, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yang mana tadi kan pertanyaannya bagaimana sih tahapan-tahapan cara meneliti dengan semantiknya Toshihiko ini. Jadi sependek pengetahuan kami memang di antara cara yang banyak sekali jurnal-jurnal atau makalah-makalah yang telah kami baca biasanya apabila ingin menggunakan teori ini memang digunakan untuk mengungkapkan makna suatu kata atau bahkan makna eh, suatu kalimat ya yang mana yang mana tahapan-tahapannya tadi kan ada kita memilih suatu kata atau memilih suatu kalimat yang barangkali memiliki makna yang banyak karena kan dalam bahasa Arab ada istilah musytarak al-lafziyah yang mana suatu kata itu seringkali memiliki makna yang banyak. Maka tahapan yang pertama adalah bagaimana kita melihat makna dasar daripada suatu kata yang memiliki makna yang banyak tersebut. Bagaimana caranya? Itulah nanti kita merujuk kepada kitab-kitab komus. Apakah itu Lisanul Arab atau bahkan Al-Mu'jam Al-Wasit dan lain sebagainya. Kemudian tahapan yang kedua, setelah kita mengkaji tentang makna dasar daripada kata tersebut atau makna dasar daripada kita perintil dari apabila kita ingin mengungkap suatu makna daripada suatu kalimat tersebut, maka setelah kita mengetahui makna dasarnya, kita nanti agar kita dapat memahami apa sih makna kata tersebut dalam kalimat tersebut, maka kita lihat konteksnya. Karena suatu kata itu boleh jadi memiliki makna yang sama, makna yang berbeda tergantung dengan kontekstualnya atau tergantung dengan siaknya gitu. Maka di antara cara untuk melihat kontekstual suatu ayat itu adalah bagaimana kita melihat korelasi antara kata tersebut dengan kata-kata sebelumnya atau korelasi antara kata tersebut dengan kata-kata sesudahnya. Maka tadi benar juga lah yang disebutkan oleh Kak Salsa tadi, apakah sama dengan munasabah atau korelasi antara satu ayat atau satu kata dengan suatu kata yang lain, maka sependek pengetahuan kami ini memang sama. Tentunya di sini Toshihiko ini membuat satu metode yang baru yang barangkali dapat memudahkan dalam penelitian tersebut. Maka setelah nanti kita mengetahui makna dasar, kemudian makna eh, apa tadi? Eh, Relasional, maka selanjutnya nanti juga ada tahapan yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengungkapkan makna sinkronik dan makna diakronik dari suatu kata itu. Yang mana caranya adalah tentang bagaimana kita melihat makna kata tersebut sebelum datangnya Islam. Misalkan tadi ada kata khosyah. Bagaimana caranya nanti kita melihat pada syair-syair jahiliyah. Apakah ada kata-kata khosyah terdapat pada syair-syair tersebut? Apabila ada, maka apa sih makna daripada kata khosyah tersebut pada syair-syair tersebut? Kemudian setelah itu, bagaimana sih makna kata tersebut ketika datangnya Islam? Apakah berubah atau tidak? Apakah datang makna yang baru atau tidak? Selanjutnya nanti kita melihat bagaimana sih makna kata tersebut setelah datangnya Islam. Bagaimana kita mengungkapkannya? Kita nanti melihat kepada kitab-kitab tafsir. Yang mana setelah datangnya Islam nanti kan terdapat suatu masa di mana berkembangnya ilmu-ilmu tafsir. Maka di sana akan terungkap makna-makna baru dari kata-kata yang kami maksud tersebut. Barangkali sekian dulu untuk jawaban daripada pertanyaan yang pertama. Barangkali ada tambahan daripada Kak Nabila, dipersilahkan. Bagaimana Kak Nabila? Aman dulu ya? Atau kita lanjutkan dulu kepada daripada pertanyaan yang kedua. Padanya terdapat kata khosyah. Karena ini kan juga jurnal ya. Nanti kalau dimasukkan semua nanti nggak jadi jurnal ya. Nanti malah jadi skripsi atau bahkan tesis gitu.
Jadi setelah kami membaca referensi-referensi, innamal min ibadihil ulama ini termasuk kepada khasyah yang takut. Akan tetapi di sini kata khasyah juga dipahami sebagai rasa takut seseorang yang disebabkan tahuan yang dimilikinya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada ayat ini Imam Al-Tabari, begitu juga Ibnu Katsir dan Asy-Syaukani mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa kata yakhsha pada ayat ini ditafsirkan sebagai rasa takut seorang ulama karena dia mengetahui kekuasaan Allah sehingga menjadikannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Imam Al-Baidawi dan Alusi, yakhsha pada ini telah dimengerti sebagai bentuk pengagungan seorang ulama kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ilmu yang dimiliki tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Al-Asfahani bahwa khasyah pada ayat ini berarti rasa takut Subhanahu wa taala atau ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang hak. Kata khasyah dalam ayat ini berkaitan dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, karena sebab itu seorang ulama akan istiqamah dalam ketaatannya mengerjakan perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sekian kami kembalikan kepada moderator. Jadi makna khasyah pada ayat ini adalah ketaatan disebabkan pengetahuan akan keagungan Allah. Itu moderator. Saya akan tanyakan kepada ya penanya tadi kepada Ibu Salsa bagaimana Ibu tanggapannya dari Ustadz Haris, Ustadz Ya, Rusdi Haris? ya, makasih Apakah penjelasannya. sudah dapat dimengerti ya? Ya, ya, Ya baik, ya, terima kasih banyak alhamdulillah. pertanyaan Ibu. Selanjutnya dari Bapak Syamsul ya, kalau nggak salah. Bagaimana Bapak? Iya, Apa Pak. sudah dapat dipahami? Alhamdulillah. Terima Iya kasih baik, pemakalan. baik sama-sama. Dan juga terima kasih kepada Pak Samsul. Insya Allah nanti akan kami tambahkan ayat-ayat tersebut ke dalam jurnal kami. Karena memang waktu yang terbatas, Ustaz, jadi agak sedikit ada beberapa ayat yang memang tertinggal. Tapi insya Allah meliputilah daripada makna-makna yang telah kami sampaikan di dalam jurnal tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Baik, baik, Pak. Baik, selanjutnya teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini yang masih mengganjal gitu ya, belum dimengerti, boleh ditanyain lagi ya teman-teman. Atau mungkin ada arahan dari Ibu dosen terkait makalah kami, terkait jurnal gitu. Kalau nanti sudah selesai diskusinya ya Bu, terakhir izin. Oh iya baik, iya baik Ibu. Atau boleh saya dulu lah sambil nunggu ya. Dek, tolong deh tuh Dek, Dek, Iya tolong, boleh Ibu, kami persilahkan tolong Ibu. ditutup. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. share ininya ya. Oke, yang mana ya tadi? Oke. Oke, ini ya.
apalagi untuk pertemuan pertama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini sudah bagus menurut saya ya. Jadi alhamdulillah ini sudah sesuai dengan yang step-stepnya dan sudah dipahami oleh teman-teman berarti ya untuk jadi penulisannya menggunakan maudu'i, sedangkan untuk analisa kita akan share ya dan ini sudah baik sekali. Ada mungkin beberapa catatan ya teman-teman ya saya coba review. Yang pertama itu kalau tadi mungkin ya menanggapi aja pertanyaan yang tadi. Yang pertama ada baik sudah jawabannya sudah sempurna. Yang kedua itu nanti mungkin bisa begini Pak. Jadi kata khosyah di dalam Al-Quran itu kan nanti kalau di dari harus keseluruhannya, harus keseluruhan di apa namanya dicari maknanya menggunakan komus-komus ya, komus-komus atau mungkin memang mungkin menggunakan tafsir-tafsir ya, tafsir-tafsir yang logo pertama ya. Nah, itu nanti setelah itu dikelompokkan. Jadi misalnya dari apa ada berapa kata khosyah di dalam Al-Qur'an. Nah, setelah itu nanti dari berapa kata khosyah di dalam Al-Qur'an maknanya satu maknanya takut misalnya. Itu ada berapa? Ada berapa ayat? Kemudian nanti yang kedua maknanya apalagi misalnya harapan atau apa itu nanti ada berapa ayat. Nah, jadi nanti kita tinggal gunakan term-termnya aja, terma-termanya aja. Tidak perlu seluruh ayat itu dikupas hanya apalagi gitu. Jadi yang pertama itu kalau di tafsir tematik kan sudah ada juga itu ya. Jadi mengumpulkan ayat-ayatnya, dikumpulkan ayat-ayatnya, kemudian dikelompokkan berdasarkan termaknya. Yang ditulis itu adalah yang mewakilinya saja ya. Jadi tidak perlu semua tulis. Itu yang pertanyaan gua. Kemudian ini baik sekali ya. Mungkin ini ada sedikit aja apa koreksi ya untuk abstraksi misalnya. Nah, mungkin ini coba, ini saya izin share ya. Ini kan maknanya terkait dengan khosyah ya. Dan ini belum kelihatan ini khosyah itu memang di sini katanya untuk analisis konseptual ya terhadap kosakata di dalam Al-Qur'an. Tapi kita tetap harus memikirkan apa namanya? Ini digunakan untuk apa gitu ya? Khosyah ini digunakan dalam penelitian itu untuk apa? Pastinya apa namanya tesis kan dia besar ya jadi ya pasti dia lebih lebih inilah dibanding di jurnal ya tapi ini nanti kita kasih kasih contoh ya. Nah ini ada tesis judulnya Kimia di dalam Al-Quran, semantik semantik Toshiko Izutsu ya, ini Pak Bana, ini Bana Fatahillah. Nah jadi Pak Bana ini ingin mencari makna atau menggali terkait dengan hakimiyah ini. Kenapa? Karena beliau ini ingin apa namanya mencari penafsiran secara semantiknya ya berdasarkan ayat yang wamal lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Apakah betul orang yang tidak bertahkim itu betul atau tidak? Dia ingin melihat itu karena siran kelompok itu ya itu kan yang secara keras ya mereka menyebutkan pokoknya kalau tidak bertahkim dengan Allah itu dianggapnya sebagai orang-orang yang kafir. Nah ini jadi dia ingin mencari makna itunya sehingga nanti hasilnya itu adalah untuk mencari penafsiran yang lebih komprehensif ya terkait dengan tahkim itu. Ini bagus. Jadi ada kalau kita lihat ininya ya, kalau kita lihat apa namanya bab-babnya ya. Jadi ada identifikasi. Jadi ada sejarah tahkimnya ya, sejarah tahkim mencari sejarahnya seperti apa sih penafsiran di dalam sejarah Islam. Bagaimana misalnya karena ayat tersebut jadi banyak orang misalnya atau banyak apa namanya penafsiran-penafsiran yang sifatnya itu keras dikupas dulu dan ada sesuatu ada kontribusinya. Nah, khosyah tadi itu belum terlihat itunya, belum terlihat. Nah, itu untuk apa digunakan? Nah, misalnya kalau ya itu sebagai pendekatan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah misalnya, melihat misalnya sekarang untuk apa misalnya berselingkuhnya banyak orang tidak takut kepada Allah. Nah, khosyah misalnya digunakan sebagai solusi ya supaya
seseorang itu misalnya terhindar dari perselingkuhan. Itu misal ya. Atau misalnya khosyah digunakan untuk apa? Meningkatkan keimanan. Keimanan mana yang mau ditingkatkan? Misalnya ingin meningkatkan keimanan sekarang. Karena keimanan itu misalnya akan membuat seseorang itu fokus dalam bekerja. Jadi harus ada kontribusi yang real gitu. Sehingga nanti kita itu sebagai orang tafsir itu ada kontribusi untuk masyarakat kita. Nah, seperti contohnya ini karena ada juga yang lain juga ada, tapi mungkin yang bagus yang ini ya. Nah, ini nanti tujuannya ini Pak Bana ini ingin mencari penafsiran yang lebih soft sebenarnya. Ya, jadi tidak semua orang-orang yang katakanlah dia tidak bertahkim itu dianggap sebagai orang yang. Oke. Ini ada bab 4-nya ada analisanya ya. Mana dasar, mana relasional. Tadi sudah dijelaskan ya dengan baik ya. Memang untuk Toshiku Izutsu ini belum sempurna ya. Karena kan dia sampai mana toncongnya. Tapi ini saya maklum karena memang waktunya tidak cukup. Jadi nanti harus ada step-stepnya itu. Sebenarnya mana yang akan kita gunakan ya. Jadi khosyah itu nanti dijadikan sebagai apa? Jadi sebuah makna Al-Quran yang digunakan untuk manfaatnya secara umum, secara universal itu nanti jadinya seperti apa? Nah ini contoh ya teman-teman. Penggunaan semantik. Ini. Nah ini untuk abstraksinya tadi yang pertama ya. Jadi belum terlihat. Khosyah ini digunakan untuk apa? Itunya yang belum nampak ya. Digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk sebagai solusi kontribusinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kalau zaman sekarang itu apalagi kalau kita ingin sampai ke jurnal ya, itu akan sangat sangat tonjol ya permasalahan atau kontribusinya seperti apa. Nah, kemudian untuk abstraksi ini nanti dilengkapi saja ya latar belakang harus ada tadi yang seperti saya bilang latar belakang itu nanti kadang-kadang latar belakang kadang-kadang dia langsung pada penelitian. Nah misalnya kalau untuk yang jurnal-jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu ya yang tinggi-tinggi mereka akan melihat pada tujuannya. Tadi itu bertujuan untuk langsung saja. Kalau yang tahkim tadi misalnya untuk mencapai penafsiran yang lebih komprehensif gitu ya atau tafsiran yang lebih moderat misalnya. Nah, jadi apa sih tujuannya? Kemudian metodenya ada metode ya. Jadi setelah tujuan, kemudian latar belakang atau bisa juga latar belakang dijadikan satu dengan tujuannya. Setelah itu metodenya metode apa? Kualitatif ya, library research. Setelah itu hasilnya kalau sudah jelas nanti bisa. Untuk kata kunci ini biasanya kita ada 5 key ya. Jangan terlalu banyak. Misalnya semantik, ya, semantik Al-Quran. Khosyah, semantik Al-Quran. Jadi tidak perlu ada mana dasar, mana relasional. Toshiku Izutsu itu juga sudah pasti ya. Orang ketika membahas Toshihiko ya sudah pasti akan ada mana dasar, mana relasional. Jadi tidak perlu ditulis. Nah untuk teman-teman ya ini bukan sesuatu yang baru ya teman-teman ya semantik ini. Bahkan mungkin banyak sekarang ini teman-teman yang tesisnya itu terutama mungkin yang sudah yang sangat dengan kajian bahasa ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Makanya tadi ada pertanyaan saya dengar itu apakah misalnya ada munasabatnya itu ada ya di kajian yang relasional itu kan ada juga munasabatnya seperti apa. Oke. Ini bagus. Tapi tadi ini untuk latar belakang pendahuluan itu kan latar belakang ya teman-teman ya. Jadi yang namanya latar belakang itu dia berbeda dengan kerangka teori. Kalau di tesisnya di bab 2 kerangka teori. Jadi latar belakang itu adanya di bab 1. Jadi latar belakang itu sebenarnya adalah jawaban dari mengapa ya. Jadi mengapa makna khosyah? Ada apa sih dengan makna khosyah? Apa pentingnya kita membahas makna khosyah? Apakah misalnya ada sesuatu yang baru di dalam Al-Quran yang bisa kita gali terkait dengan makna khosyah ini? Jangan sampai misalnya makna khosyah yang dibahas itu ya sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, jadi tidak perlu kita bahas lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua yang di dalam judul ya, variabel yang ada di dalam judul. Kenapa sih semantik ya? Nah, apa sih yang bisa dikontribusikan oleh semantik dalam makna khosyah? Jadi misalnya disebutkan di situ kenapa menggunakan semantik? Karena ini kajian bahasa ya, di mana salah satu cara untuk mendalami sebuah kata khosyah itu adalah dengan menggunakan semantik. Kemudian nanti dijawab lagi, dibahas lagi, kenapa semantiknya Toshiku Izutsu misalnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa juga di sini disebutkan semantik yang digunakan di dalam penafsiran itu
Jadi penggunaan semantik dalam penafsiran itu bukan sesuatu hal yang baru misalnya. Nah, penulis pilih untuk semantik ini adalah kajian Toshiku Izutsu. Kenapa harus dijawab? Tapi jangan bilang karena tugas perkuliahannya itu jawab sih ya. Misalnya kalau kita buat pembatasan masalah karena keterbatasan waktu. Nah, itu jawaban yang tidak akademik ya. Jadi kenapa? Apa sih kelebihan dari Toshiku Izutsu? Nah, kemudian setelah itu kalau ada ininya ya, apa implementasinya misalnya atau relevansinya dalam kehidupan kita pada masalah apa? Misalnya tadi pada masalah perselingkuhan misalnya. Ini misal ya. Kenapa masalah perselingkuhan dalam rumah tangga? Misalnya karena menurut data itu ya perselingkuhan di Indonesia, kalau semalam saya buka TikTok itu kita nomor dua seluruh dunia katanya pasangan yang berselingkuh gitu ya. Jadi tren perselingkuhan di Indonesia ini sangat 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 marak gitu. Tapi itu harus ada datanya. Jadi harus terkait dengan data. Datanya didapat dari mana? Harus dari sesuatu yang sudah apa diakui. Apakah misalnya lembaga apa gitu. Kalau KDRT misalnya berarti kekerasan dalam rumah tangga berarti Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak misalnya. Jadi nanti ada menariknya dan itu dijawab di pendahuluan atau di latar belakang ya. Jadi latar belakang itu isinya kenapa. Jadi kita ingin memberikan argumen kenapa judul tersebut menarik gitu ya. Kenapa variabel-variabel yang ada di dalam judul itu menarik dan harus dibahas. Kayak gitu. Nah, nanti tolong dilengkapi ya. Ini sudah baik ya. Karena tidak ada penelitian yang salah ya. Ini nanti teman-teman kalau meneliti itu jangan takut ya. Kalau kita memang yakin dengan penelitian kita bilang aja. Karena yang namanya dosen itu dia baca sekali dua kali aja, paling banyak dua kali ya. Paling baca sekali dan yang paling paham dengan penelitian kita itu adalah kita sendiri. Jadi selama ada argumennya nggak usah takut salah ya. Kemudian ini nanti dipakai manajemen referensinya ya. Ya Pak ya. Manajemen referensinya. Baik, Bu. Iya, Ya iya. Bu, karena kan pasti kalau jurnal itu dia nggak mungkin nggak pakai Zotero, pakai Mendeley. Coba nanti lihat di author guideline-nya. Ya. Ini karena terlihat ya masih salah ininya apa. Kayak nanti kata-kata asing ditulis miring. Nanti kan begini ya teman-teman ya. Yang nama jurnal itu kan ada dua, ada editor, ada reviewer. Nah, kebetulan saya kan reviewer di Azikra ya, di jurnal Azikra. Jadi kita itu udah nerima, udah rapi dari editor, udah diseleksi duluan. Nah, seleksi dari editor itu seleksi apa? Pertama dia akan melihat pada jumlah keseluruhan katanya. Jadi kalau katanya itu kurang banget dari jumlah yang ada di author guideline ya, atau lebih banget, biasanya mereka nggak pakai itu. Karena nanti untuk ngeditnya akan capek ya. Atau kalau memang bagus banget akan kemudian mereka minta dikoreksi. Nah, kemudian yang kayak yang kecil-kecil kayak gini, kayak key terms, ini kan bahasa Inggris ya, itu harus dimiringin. Kenapa itu tadi? Lolos editor dulu. Kadang-kadang malah kalau lagi kepepet gitu ya, jurnal itu mereka nggak pakai reviewer, jadi udah langsung diterbitin aja. Nah, nanti kalau sudah lolos di editornya itu mereka akan reviewer itu biasanya tidak ada atau nggak ada itu apa dari mana perguruan tingginya siapa orang itu nggak ada jadi kita dikasih itu inilah nggak ada keterangannya ya dan kita akan meneliti isinya kalau reviewer itu tugasnya adalah meneliti jadi masuknya itu lebih besar maka untuk edit jangan sampai kita kurang gitu ya baiknya harus dengan penulisan yang ada di jurnal ya miringnya kemudian dia pakai fontnya itu font apa kemudian Qurannya itu font apa besarannya berapa kiri kanannya berapa itu semirip mungkin sebagus mungkin dengan yang ada di template ya kalau mau gampang itu pakai template-nya nah baru nanti kita pikirin isinya jadi nanti ini yang kelihatannya sederhana nanti dilengkapi kembali ya kayak misalnya Islam I-nya kan berarti kan ini kapital ya. Nanti pun ketika teman-teman menulis tesis kan ini kita kan latihan ya, latihan menulis tesis ya, itu juga harus diperhatikan. Kalau perlu malah kadang-kadang itu kalau teman-teman kan ada ya orang itu kan bakat-bakatan ya, bakat-bakatan. Jadi ada yang memang itu tipe itu, apalagi yang udah plus ya. Nah itu biasanya akan bilang coba Pak minta tolong orang bayar kayak nggak apa-apa gitu ya daripada darah tinggi yang banyak. Karena nggak semua orang tuh bisa seperti itu. Jadi boleh aja ya minta bantuan untuk penulisan
katanya ya, jadi dikoreksi satu-satu. Itu biasanya kalau saya dulu diajarin sama muslim saya itu ya, jadi kalau di print itu dan minta orang lain untuk yang mengoreksi. Jadi kalau salah tandain. Karena kalau kita di laptop kan kadang-kadang kita berkali-kali suka kelewat gitu ya. Kayaknya udah bener gitu, nggak taunya masih banyak yang salah. Dan itu sangat mempengaruhi mood ya ketika nanti teman-teman sidang, mood penguji. Jadi kalau salah mulu itu bawaannya udah jadi kita nggak ngeliat isinya gitu ya. Jadi udah ngeliat aja itu, ngeliat tulisannya salah aja itu udah kesel gitu ya. Nah itu nanti tikan sambil kita berlatih ya. Oke, ini sudah oke. Mana dasar tadi sudah ya dijelaskan ya. Mana dasar itu dengan kita makan komus-komus. Ada berapa ini Pak komus yang dipakai? Itu ada lisan al-Arab, uh, Mu'jam al-Wasit, kemudian yang Al-Asqalani itu. Asfihani, ya betul. Ya. Ragib al-Asfihani sudah bagus ya. 3 jamak ya, 3 jamak. Tapi kalau lebih bisa dari itu. Kalau lebih bagus lagi. Tapi karena tadi keterbatasan waktu ya, saya maklum ya. Jadi nanti disempurnakan digunakan komusnya dan komusnya sudah bagus. Jangan sampai nanti yang dipakai itu komusnya Pak Mahmud Yunus ya, jangan ya. Jadi komus-komus yang memang bagus, yang besar-besar. Kemudian apa lagi? Ya, nanti ini diterem-teremin ya, Pak, dikelompok-kelompokkan. Nah, nanti dari Insya Allah. terem-teremnya itu, Insya Allah. dari terem-teremnya itu nanti terlihat nih mana khosyah di dalam Al-Quran itu apa saja. Dan tadi tidak mesti seluruh Quran itu ditulis di sini. Nah, kadang-kadang ada juga nanti Bapak perhatikan kalau untuk yang jurnal-jurnal yang agak tinggi gitu ya, 2, 3 misalnya, itu mereka nggak menuliskan ayatnya biasanya. Jadi cuma Al-Quran surat berapa, gitu ya. Jadi cukup ditulis itunya aja. Kecuali misalnya ketika pembahasan tiknya itu memang kita ingin cari atau kita ingin fokuskan pada makna yang lainnya misalnya. Jadi misalnya ada makna yang penting lah untuk dibahas sehingga mau tidak mau ayatnya harus ditulis. Jadi kalau memang hanya untuk mengungkap makna termnya itu ya cukup misalnya ada berapa term nih di dalam Al-Qur'an. Nah, misalnya maknanya tadi ada sebagai harapan, pengharapan. Ayat Qur'annya apa saja itu. Jadi tidak perlu ditulis semua ya Al-Qur'annya. Kecuali ini berarti nah ini kuning nih ya. Ini nanti nih ini mungkin nah ini kan ada input note ya teman-teman ya, jangan pakai input lagi ya. Jadi kalau footnote ya footnote semuanya. Jadi ya hati-hati ketika kita mengutip misalnya. Ini makna relasionalnya. Kalau makna relasionalnya gimana Pak? Ya, tadi kita melihat asbabun nuzul, kemudian munasabah antara suatu kata dengan kata atau dengan ayat-ayat sebelumnya dan seterusnya gitu. Mm-mm. Kalau yang sinkronik atau diakronik Itu kan belum dicantumkan, cuman kalau ada ya. melihat dari jurnal-jurnal yang kami baca itu kan melihat bagaimana maknanya pada masa jahiliyah, Ya kemudian betul. datangnya Ya, Islam gitu. ya. Itu ini nggak ada di sini ya, nggak dicantumin ya. Belum sama ada. Ya memang kalau memang kita coba ingin mencari mana khosyahnya cukup ya mungkin 1, 2 tadi ya tipe 1 sampai tipe 2. Tapi kalau kita ingin mencari makna universalnya, ya kita harus pakai yang tadi itu. Jadi apakah maknanya itu bergerak dari sebelum nanti ada teman-teman yang fase ketiga ya. Fase ketiga itu nanti kita melihat katanya. Nah, jadi apa makna kata di dalam Al-Quran itu dia bergerak, mengalami pergerakan enggak, mengalami perubahan enggak dari sebelum datangnya Al-Quran, kemudian ketika Al-Quran itu diturunkan dengan setelah datangnya Al-Quran. Jadi kalau memang maknanya itu bergerak ya, berarti ada kemungkinan dia akan bisa berubah itu. Seperti misalnya makna jihad ya, makna jihad kan dia bergerak gitu ya, menurut sebagian orang itu bergerak. Jadi makna jihad dulu pada masa sebelum kemudian setelah Islam dan mengalami pergerakan. Sehingga ada orang yang memaknai jihad itu bukan hanya jihad apa namanya itu ya. Tuh.
Tapi kalau maknanya dia tidak bergerak, ya berarti ya tidak boleh diubah. Nah, itu nanti bahkan akan berimplikasi pada penelitian yang lainnya, teman-teman. Seperti misalnya ini kajian apa eh, yang mubadalah ya, mubadalah. Nah, kajian mubadalah itu kan ada yang namanya ada namanya eh, lafaz qot'i, ada yang zoni ya. Kalau sudah qot'i berarti dia tidak di mubadalah. Misalnya poligami ya, poligami itu sudah qot'i. Dari poligami itu adalah laki-laki yang menikah dengan perempuan lebih dari satu. Kemudian setelah itu pun sama ya. Jadi tafsir-tafsir yang konten sama. Yang menggunakan adalah dia mengatakan berarti boleh dong kalau kita poliandri. Jadi bukan hanya laki-laki yang poligami, perempuan boleh poliandri gitu ya. Dengan alasan mubadalah. Nah, itu tidak boleh. Karena ayatnya dia tidak bergerak. Ya, pengertiannya sudah qot'i ya, sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, kalau yang bisa diubah-ubah itu adalah yang zoni ya. Jadi yang dia masih ada pergerakan maknanya. Maknanya itu bisa dikontekstualisasikan, bisa diubah gitu. Nah, nanti untuk makna yang ini kita melihat makna yang sebelum datangnya Al-Qur'an, ketika datangnya Al-Qur'an, kemudian setelah datangnya Al-Qur'an itu dengan melihat pada tafsir-tafsir. Kalau nggak salah tadi sudah dijelaskan ya. Kalau untuk yang sebelum datangnya Al-Qur'an berarti akan melihat pada syair-syair. Makanya kalau kita lihat kayak tafsir Tobari kemarin ya, yang sudah kita bahas ya, tafsir Tobari itu mereka banyak dia Tobari banyak mengungkap dengan syair ya, mengungkap makna kata dengan syair. Ya, karena syair-syair itu ya tadi itu dia mengandung makna-makna katanya. Jadi bukan syairnya yang diambilnya ya. Kalau kita syair kan bohong ya. Tapi yang kita lihat itu adalah pergerakan bahasanya. Nah, ada pergerakan nggak tuh? Apa makna syair, apa makna sebuah kata di dalam Al-Quran menggunakan syair gitu ya. Nah, setelah itu ketika Al-Quran datang seperti apa? Ketika Al-Quran datang seperti apa itu akan kita lihat pada tafsir-tafsir klasik misalnya yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, ada pergerakan mana setelahnya itu bisa kita dari tafsir-tafsir yang kontemporer. Bisa dari tafsir-tafsir yang dari zaman Muhammad Abduh dan setelahnya ya. Atau misalnya bisa juga dilihat dari pergerakan komusnya seperti apa. Jadi semantik ini tidak bisa sembarangan ya. Tidak bisa misalnya kita kontekstualisasi langsung. Mau pokoknya semuanya bisa dikontekstualisasikan, nggak seperti itu. Jadi harus melihat juga pada kandungan bahasanya. Kayak ini bagus nih, ini sudah ada apa namanya nih ya, bagan ya, ini baik. Dan ini bagus, baik di tesis maupun di jurnal, bagus ditulis ya, diolah oleh siapa. Biasanya gitu ada keterangannya. Kayak ini apa nih? Itu ada yang lompat itu Zah. Seharusnya itu di halaman Oh iya, sebelumnya lompat gitu. Mungkin waktu nyadiin PDF jadi agak bermasalah mungkin. oh iya, iya, iya. Ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Dimaklum ya, tapi ini bagus lah untuk perdana ini baik ya. Nanti jadi standar kita udah naik nih ya. Jangan sampai saya pernah soalnya berapa kali pertemuan, 4 kali pertemuan sampai saya bilang ini kok 4 kali pertemuan nggak walk it sih, saya bilang gitu. Ini mau sampai kapan ini diperbaiki? Nah, ini standar pertama udah bagus begini, berarti yang setelahnya itu harus lebih bagus lagi. Oke, ini nih tadi pertanyaan saya ya, ini sudah dijawab berapa, misalnya berapa tahapan yang digunakan dalam analisa ini tadi ya. Tapi kalau nanti jurnalnya mau disempurnakan tidak apa. Memang kalau tidak seperti tesis ya, kadang-kadang dia langsung tuh loncat ke toncongnya. Mana toncongnya. Jadi makna yang depannya itu dia tidak dibahas secara spesifik gitu. Tapi kalau memang nanti dilihat lagi tujuannya ya Pak. Jadi Bapak ini aja fokus aja. Misalnya dari dua ini apa nih yang didapat? Misalnya yang didapat itu cuma pergerakan mana khosyah misalnya. Atau misalnya isbat, penetapan makna khosyah misalnya. Ya berarti nanti tujuannya itu disesuaikan dengan hasilnya. Memang seharusnya terbalik ya, seharusnya tujuan dulu, baru setelah itu kita cari kan hasilnya seperti apa. Tapi karena sudah jadi ya tidak. Jadi kalau tujuannya itu tidak sampai makna toncongnya, itu nggak perlu Pak, nggak perlu terlalu dibahas mana toncongnya ya. Jadi sedapatnya aja ya. Tapi nanti dijelaskan ya kenapa harus ada jawabannya.
Jadi apa yang kalau dalam penelitian itu dia tidak bisa sudah berhenti begitu saja. Jadi harus ada jawabannya. Kenapa, 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 kenapa cuma sampai dua misalnya. Alasannya kenapa? Apakah misalnya tujuannya cuma sudah terjawab dengan dua ini? Tuh. Nah, dilihat ke template ya Pak, template jurnal ya, disesuaikan. Nah ini setahu saya biasanya 30 minimal. Rujukan minimal 30. Semakin banyak rujukan, semakin kaya. Kalau tesis kan 100 lebih tuh kalau nggak salah ya. Nah kemudian sesuaikan penggunaan tafsir ya bila memungkinkan disesuaikan tafsirnya. Untuk tafsir klasik mungkin ada juga ya, banyak juga kita bisa pakai tafsir-tafsir ya, tafsir Tabari atau tafsir yang banyak mengutip Ibnu Katsir juga sama ada. Jadi nanti tafsirnya sesuaikan, misalnya tafsir Logawi atau klasik yang ada pembahasan tentang atau Pak Quraisy Shihab juga itu bagus ya. Tafsirnya itu beliau semantiknya itu fokus katanya, kemudian tujuannya. Mungkin yang agak kurang ya dari artikel ini. Teman-teman ada pertanyaan? Kita lihat punya Pak Bana. Ini kita sampai jam berapa ya? Oh, setengah 10 ya? Setengah 11. Sampai setengah 11 Ibu ternyata. Masih ada waktu ya. Iya. Ini kita ke ini nggak bisa saya kasih ya. Kalau nggak salah ada di perpustakaan udah ada ini. Karena ini apa naskah sidang. Jadi kan ada kalau setelah sidang itu ada revisi kan. Nah ini yang belum direvisi. Kayak mana ya? Ini pertama ini definisi ya di bab 2 ini ditulis tentang definisinya. Definisi sejarah dari tahkim itu. Nah, ini di bagan nih seperti ini. Kalau dia di bagan. Nah, nanti kalau memang kurang halaman kan kalau kalau jurnal itu pasti halamannya terbatas ya. Kalau masih ada waktu ya gini. Ini mungkin untuk term-termnya bisa bisa di apa? Bisa dibuat bagan ya. Kalau dia karena tesis harus banyak jadi semuanya dibaganin. Nah, dia pakai fiilnya juga sama tuh. Fiil madinya apa? Kemudian fiil mudore. Ini yang di dalam Al-Quran ya, penggunaan fiil madi, fiil mudore, fiil amr itu juga dibahas ya. Apakah ada implikasi dalam pemaknaannya atau tidak? Itu ya. Oke. Ini ayatnya. Ini ayat yang dibahas ya Al-Maidah ayat 44. Kemudian kita coba cari ya untuk caranya. Nah, ini jangankan ini ya, artikel ini tesis ini juga kemarin itu permasalahannya adalah kurang itu juga. Jadi pas toncongnya itu sedikit ya. Karena emang toncong itu dia makna yang nggak bisa ya mungkin hanya 3 bulan gitu. Jadi harus betul-betul penelitian yang mendalam ya. Karena Al-Quran itu kan ya kalamullah ya perkataan Allah. Ketika dicari maknanya oleh manusia ya kita paling ya seetik aja dapatnya. Nah biasanya nanti akan dilanjutkan oleh peneliti-peneliti setelahnya. Sambil nyari. Nah ini teman-teman ya semantik dan kajian seputar maknanya sudah masuk belum ini ya? Banyak lama banget. Nah ini bab 2 ya. Nah S1 juga banyak nih. Teman-teman yang S1-nya di IKI juga udah banyak ya membahas ini, membahas semantik. Tapi ada bedanya. Kalau bedanya dengan S2, kalau di S2 itu di magister harus analisanya harus mendalam ya. Jadi nggak cuma misalnya apa makna kata, kemudian tulis yang semua di kamus diturunin semuanya. Mana relasionalnya, nanti sinkronik diakroniknya diturunin semuanya. Tapi akhirnya nggak ada analisanya dari kita gitu. Atau dari yang namanya analisa itu bisa dari kita, bisa juga dari sumber-sumber sekunder ya. Ini tadi di artikelnya ada nggak tentang Toshiko? Ada Ibu. Oh ada ya. Tapi tidak begitu banyak ya, tidak perlu begitu banyak. Iya betul. Karena kan orang kalau kalau melihat namanya itu akan menganggap kayak ini jangan-jangan orientalis gitu. Jadi seolah-olah yang boleh untuk berijtihad menafsirkan itu hanya orang Arab.
seolah-olah ya. Bahkan dulu itu awal-awal kalau teman-teman pernah dengar ya, setiap ada yang bilang tafsir Nusantara, itu dianggapnya tafsir orang NU liberal gitu. Nah ini udah mulai kali ya. Kok lama banget. Ya, tadi teman-teman lihat di perpustakaan ya, tapi ini masih ada waktu sih. Bentar dulu. Kita lihat deh. 122, ininya 191 ya. Ini kata kunci ya. Kata kunci itu terem-terem tadi. Atau teman-teman ada pertanyaan sambil saya nge-scroll ini supaya nggak bete. Oh ini sudah ya nih ya. Nah, ini bab 4 analisis ayat hakimiyah. Sudah analisanya mana dasar. Nah ini di mana dasarnya dikelompokkan. Nah ini ada juga syair. Mana relasional. Ini cukup banyak ya ayat-ayatnya yang dipakai ya. Nah ini nanti di ini Pak, nih, dibuat ini ya. Menetapkan halal dan haram. Ayat Al-Qur'annya apa saja. Penjelasannya secara global saja. Jadi maksudnya itu maknanya apa dalam penafsiran secara global. Nah, ini kata kunci ya. Dia pakai kata kunci medan semantik nih. Yang ini mana sinkronik dan diakroniknya. Nah ini ya, sinkronik diakronik tuh ada 3. Pertama sebelum turunnya Al-Quran, pra-Islam. Kedua masa turunnya Al-Quran. Setelah itu setelah turunnya Al-Quran. Nah, jadi maknanya dia bergerak nggak mana hakama ini. Nah, ini ada sebelum turunnya Al-Quran menggunakan syair-syair. Ini syair-syairnya. Ini kalau dia nih pakai langsung ya kitab-kitab syair. Tapi kalau teman-teman memang misalnya bisa nanya tafsir gitu ya, syair-syair tafsir nggak apa-apa. Atau lihat di tafsir setelah itu cek lagi ke rujukannya ya, maroji asliyahnya. Jadi dia jangan kalau tematik ini tidak boleh sama sekali tidak menggunakan tafsir ya teman-teman ya. Itu supaya kita lebih gampang juga. Jadi nggak keluar dari ininya, nggak keluar dari yang harusnya. Jangan sampai ijtihadnya kebanyakan ini biroinya. Periode pasca Quranik seperti apa. Ini dia pakai ada kitab Ulumul Quran juga, ulumul apa usul fikih ya, usul fikih juga dan fikih. Dan juga banyak juga ini dari Imam Ghazali. Ini dibuat bagan begini bagus nih Pak. Kemudian mana weton coba lihat nih, mana weton ini halaman 168. Tuh. Jadi tidak begitu banyak kalau nggak salah waktu sidang itu. Iya, udah sampai sini. Tuh. Nggak banyak ya, cuma berapa halaman aja. Tapi ini ada relevansi. Ya. Jadi relevansi dari penafsiran tahkim tersebut, ya penafsiran ayat tersebut uh, pada hari ini tuh. Ini relevansinya terhadap teori kedaulatan negara seperti apa. Jadi dia ada kontribusinya gitu ya untuk kehidupan kita, apakah kehidupan bernegara, apakah sosial atau apa. Itu ya teman ya. Mudah-mudahan bisa apa tuh memberikan memberikan ide ya untuk penulisan tesis nanti. Baik itu mungkin tambahan dari saya. Kembalikan ke moderator. Nanti ini saya kirim ya Bu ya, ininya apa yang sudah direview tadi ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Ya. Ya.
Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Ibu Ade. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi. Mungkin ada yang masih Bertanya bingung. Ibu. Iya, boleh, Pak. Silakan. Untuk metode semantik ini apakah diterima 100% atau masih ada perdebatan dalam penerapan metode ini kepada tafsir Al-Quran seperti hermeneutika kan masih ada penolakan ya dari beberapa pihak gitu. Tapi kalau dalam metode semantik ini apa ada perdebatan atau memang sudah lumrah sehingga diterima 100% seperti itu? Oke, saya bantu sedikit dan nanti tolong ditambah ya. Hmm, kalau untuk metode itu pasti ada perdebatan ya Pak. Pasti orang-orang itu tidak, ya jarang lah kecuali yang salafus soleh ya. Kecuali salafus soleh yang bil ma'sur lah. Itu karena disebutnya sebagai ijma. Jadi kalau kita menolak kan kita dianggapnya kan tidak tidak ini ya, tidak taat lah. Terutama mungkin mana toncongnya tadi ya. Mungkin kalau untuk penggunaan kayak kata dasar, kata kemudian relasional, sinkronik diakronik atau penggunaan syair saja kan, penggunaan syair yang sebelum Al-Quran itu kan tidak semua ulama pakai ya. Jadi jawabannya setiap metode pasti ada plus minusnya ya, pasti ada yang menolak juga. Nah, terutama tadi untuk penerapan Manabel Toncong nih ya, karena Manabel Toncong itu dia secara jejaknya ya, istilahnya kalau kita menapuk itu tidak begitu kuat jejaknya gitu. Jadi meskipun misalnya sudah ada nih mana dasarnya, mana relasionalnya, kita sudah kaji apapun, tapi ketika nanti sampai ke Manabel Toncong itu juga tidak tidak seperti eh, apa namanya Pak? Gimana jelasin ya? Jadi enggak murni banget gitu. Tidak seperti misalnya kita kajian ulumul Quran yang memang dia sudah matang banget gitu. Jadi jawabannya iya, iya masih ada perdebatan terutama tadi ya mana awal koncongnya. Tapi menurut saya itu lumrah ya. Seperti misalnya munasabat lah. Jadi mirip-mirip munasabat nih. Munasabat itu juga kan sama ya. Munasabat itu kan ada yang mengatakan tidak boleh ilmu munasabat digunakan karena dia secara secara strukturnya itu kan nggak jejak ya. Kalau kata orang Bekasi itu nggak jejak, nggak seperti misalnya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sudah jejak ya, karena apa penafsirannya sudah ada di dalam riwayat Nabi misalnya. Nah, kemudian tafsir dengan hadis itu juga sudah jejak karena sudah ada riwayat nabinya. Atau misalnya yang mantuk, atau misalnya mutlak muqayyad sudah ada tuh kaidahnya. Kalau mutlak berarti ayat yang dia sifatnya tidak ada ikatannya gitu ya. Kalau muqayyad itu diikat dengan sifat tertentu atau dengan waktu tertentu. Atau misalnya am dan khos itu sudah jejak ya, karena am itu sudah ketahuan nih. Am itu kan berarti ayat-ayat yang kata-kata yang sifatnya am sudah ada ciri-cirinya gitu. Jadi semua kata yang kulun, jamiun, maksyaro, jama ada alif lamnya, berarti dia sudah am itu ya. Alazi, alati, alatani. Jadi udah jejak banget tuh. Sedangkan khos itu misalnya yang ada ilah atau ada kata apa. Jadi nggak bisa diperdebatkan. Tapi kan kalau munasabat itu kan juga nggak jejak gitu. Jadi bagaimana bagaimana kita tahu kalau itu tuh munasabat karena tidak ada kajian katanya dan tidak ada riwayatnya. Ya persis seperti itu kajian pancangnya. Itu ya Pak. Jadi Hmm. jawabannya iya ya pasti ada itu pasti ada yang setuju ada yang nggak setuju. Ya, baik, terima kasih Bu. Nah kemudian begini, ini kan yang kita bahas teman-teman ya, mayoritas yang akan kita bahas dalam tafsir Modui ini adalah cara untuk mengkontekstualisasikan sebuah penafsiran gitu ya dengan menggunakan berbagai macam metode lah cara lah. Dan itu kan yang namanya kontekstualisasi, kita ada misi gitu ya, ada misi khusus. Di mana sebenarnya misi khusus kita itu kadang-kadang dia akan bertolak belakang dengan beberapa penafsiran yang ada. Katakanlah seperti tadi tuh ya ayat tentang tahkim itu. Kalau ulama-ulama kan ada juga itu yang mengatakan secara secara tegas ya. Pokoknya kalau tidak bertahkim dengan Allah itu dianggapnya sebagai orang-orang yang kafir. Itu dalilnya jelas gitu loh, teksnya jelas. Tapi karena kita punya misi untuk mengkontekstualisasikan penafsiran gitu, kita ingin membawa Al-Quran itu lebih soft misalnya. Atau kita ingin membawa Al-Quran itu untuk menjawab problematika misalnya. Ya kadang-kadang mau nggak mau ya nabrak juga gitu. Jadi ya sebenarnya untuk kontekstualisasi ini ya itu tadi pasti pasti akan ada orang yang nggak setuju juga. Seperti misalnya hermeneutik pun itu kan sebenarnya menurut saya ya tujuannya itu kan bagus kan. Seperti misalnya dan itu bukan sesuatu yang baru banget menurut saya ya. Seperti misalnya ada hermeneutik yang tidak menggunakan sababun nuzul dalam penafsiran. Kalau dalam teorinya tafsir yang kita pakai selama ini kan tidak boleh ya orang menafsirkan
tafsir itu tidak menggunakan sababun nuzul. Nah, tapi dalam hermeneutik itu, kenapa tidak digunakan sababun nuzul? Alasannya itu adalah supaya Al-Quran itu bisa lebih universal. Jadi penafsirannya itu tidak terlalu kaku gitu. Makanya ada orang tidak menggunakan sababun nuzul. Dan itu bukan sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena kan ada ya yang namanya kaidah al-ibrah bi khususis sababi la bi umumil lapsi. Jadi dia kebalikan dari kaidah al-ibrah bi umumil lapsi la bi khususis sababi. Jadi ulama zaman dulu pun sudah ada yang melakukan itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk hanya masa kontemporer aja nih yang ada. Atau misalnya kayak penafsiran yang lebih luas lah, katakanlah misalnya tafsir yang menyebutkan burung ababil itu tidak ada, ya. Yang ada itu adalah virus gitu ya. Atau tidak ada orang yang diubah mukanya menjadi kera, yang ada itu adalah sifatnya diubah seperti kera gitu. Itu yang diadopsi oleh tafsir-tafsir yang anu ya apa, yang pergerakan ya seperti Muhammad Abduh. Tapi kan pada masa dulu itu juga sudah ada penafsir yang seperti itu, seperti Mujahid kan muridnya Ibnu Abbas. Jadi dia tidak berangkat dari ruang yang benar-benar kosong gitu lah. Jadi zaman dulu pun sudah ada perdebatan masalah itu. Jadi ya pasti ada perdebatan ya Pak, tafsir itu. Tergantung orangnya mau dibawa kemana. Ya ada lagi teman-teman? Ibu izin bertanya. Ya, Yang terkait tadi Bu, tesis Pak Bana itu kan ada pengelompokan derivasi ayat-ayat yang di kolom-kolom tadi ya Bu. hmm, hmm. Itu untuk menentukan ayat-ayat hakimiyahnya itu cukup menggunakan kamus biar tahu fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Itu cukup menggunakan kamus mu'jam itu atau ada yang lainnya Bu? Kalau pengelompokan tadi, sepemahaman saya ya, ketika sidang itu, dia itu ingin mencari makna melihat maknanya gitu. Ketika digunakan fiil-fiil, apa saja maknanya untuk mengelompokkan terma-terma tadi, Bu? Berarti harus tahu nahwu sorof dulu ya Bu? Iya, iya, Bagi untuk sebaiknya seperti itu. baik Ibu, terima kasih. Dan sebenarnya kalau kita pun baru tertarik tapi nggak menguasai banget misalnya gitu ya, itu kan bisa juga kan melihat pada komus-komus. Jadi kalau semantik itu dia intinya adalah kajian kata. Nah, di dalam Al-Quran kita kan ada ini ya, tafsir itu ya, ada yang riwayat, ada yang kajian kata juga. Jadi kajian kata itu sudah digunakan sejak dulu. Ini saya cerita teman-teman ya, sebelum kita ke hermeneutik, karena kalau hermeneutik itu pasti ribut ya. Saya akan cerita sedikit gini. Dulu itu saya kan dari Timur Tengah ya. Jadi saya termasuk orang yang agak saklek sebenarnya untuk penafsiran. Karena kalau di Timur Tengah, terutama kalau kalau di Al-Azhar lah ya, atau dulu saya pernah di Khartoum juga. Jadi kan sistemnya itu doktrin ya. Jadi kita itu nggak diajarkan untuk penggunaan metodologi sebagaimana di Barat gitu, yang lebih lebih merdeka gitu ya. Jadi sifatnya doktrin, kita menghafal. Nah, suatu ketika saya pernah minggu ya, ada namanya Profesor Ali, Muhammad Ali. Nah, terus saya bilang, saya nggak bisa gitu nerima hermeneutik yang tadi tuh, yang nggak pakai sababun nuzul, kemudian tidak menggunakan kiroat dalam penafsiran dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang lain kan ya, yang lain itu mereka pasti argumennya apa aja gitu ya. Tapi yang saya ingat tuh yang Profesor Ali itu, dia bilang, Ibu kalau memang Ibu nggak serak dengan hermeneutik, jangan pakai hermeneutik ketika Ibu menafsirkan atau ketika Ibu meneliti gitu. Itu untuk yang serak aja Bu, katanya. Jadi kan masih ada tuh kajian-kajian yang lain. Misalnya Ibu mau pakai kajian apa misalnya ya. Misalnya yang bil maksur saja, atau misalnya yang tematik saja, atau misalnya yang apa gitu ya, kajian-kajian yang sesuai lah dengan kita. Jadi teman-teman juga seperti itu ya. Ini tidak dipaksa. Jadi kalau nanti teman-teman serak nih dengan semantik tasyik itu gunakan. Tapi kalau tidak pun tidak ya. Lagi menurut saya selagi niat kita itu dalam penafsiran ya kita Quran ya, atau Al-Quran itu
apa ya solusi gitu ya sebagaimana Buddha, petunjuk bagi semua manusia menurut saya ya itu ya boleh-boleh aja. Jadi saya juga berusaha untuk membuka pikiran gitu. Eh, tidak semua orang itu salah gitu dan tidak semua orang itu benar. Jadi ya nggak apa-apa ya terserah teman-teman. Tapi kalau kita tidak belajar sama sekali, kita kan ketinggalan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, makanya ada materi seperti ini. Oke, ada lagi? Bismillah Ibu, mau izin bertanya. Siap. Eh, Tadi Ibu kan bilang kalau latar belakang atau pendahuluan itu bukan kayak kerangka teori ya Bu. Jadi Mm-mm. lebih disebutin kenapa penting tema itu dibahas gitu kan. Ya. Tapi pas di akhir kan ada pas yang di akhir itu disebut masalah sosial tuh apa yang kenapa tema itu diangkat ya Bu. Jadi apa bedanya Bu nanti? Eh, Masih kurang paham Bu tadi yang Oke. Itu tadi sebenarnya ada yang kurang ya. Nanti di akhir nanti saya ini ya reviewnya saya tambah ya. Jadi nanti di akhir pendahuluan itu harusnya ada perdebatan akademik ya. Jadi judul-judul yang sudah muncul yang terkait dengan tema ini apa saja. Anda yang membedakan judul ini atau artikel ini dengan artikel yang lain itu apa? Oke, saya jawab yang pertanyaan sekarang. Jadi kalau pendahuluan atau latar belakang kalau di tesis ya, itu kan isinya adalah tentang kenapa, alasan dibalik pemilihan tema. Karena kalau nggak penting itu ya seharusnya nggak diteliti, seharusnya nggak dibahas lagi. Nah, sedangkan kalau kerangka teori itu maksudnya adalah definisi-definisi, Bu. Jadi definisi-definisi kalau di jurnal itu sudah masuk ke pembahasan. Kan kemarin sudah saya bagi itu ya, pendahuluan, kemudian metode, kemudian pembahasan, kemudian diskusi gitu ya. Nah, pembahasan itu ya teori maksudnya. Jadi definisi-definisi. Jadi apa itu, bukan kenapa. Apa itu apa itu kata khosyah ya. Kalau tadi yang di tesisnya Pak Bana misalnya definisi dari kata dari tahkim. Kemudian sejarahnya seperti apa. Jadi apa itu kata khosyah? Kemudian apa itu semantik toshiku izutsu? Jadi apa, bukan kenapa. Berarti kalau definisinya itu berarti lugawinya apa, misalnya istilahinya apa. Kemudian Toshiku Izutsu itu siapa gitu. Itu nanti adanya di pembahasan ya. Nah, kalau pendahuluan latar belakang kenapa? Kenapa itu diangkat? Maksud saya yang sosial itu relevansinya, Bu. Jadi kenapa semantik ini misalnya untuk bisa menjawab permasalahan misalnya kan ini belum ada ya kalau di artikel ini belum ada. Jadi artikel ini hanya membahas terkait dengan mata khosyahnya, tapi relevansinya untuk apa itu belum terjawab. Apakah misalnya relevansinya itu untuk mengatasi masalah sosial perselingkuhan misalnya karena sedang marak. Jadi orang yang takut pada Allah itu memiliki misalnya penulis ingin membuktikan orang yang takut pada Allah, berarti dia akan takut mengkhianati pasangannya gitu. Atau apa gitu ya. Nah, itu nanti relevansinya disebutin kenapa semantik ini bisa menjadi obat atau menjadi solusi bagi kasus perselingkuhan. Jadi dia bisa menjawab permasalahan sosial. Tidak mesti sosial ya. Kalau tadi kan Pak Bana dia ingin berkontribusi terhadap permasalahan negara ya. Permasalahan negara kan banyak yang keras-keras gitu ya, orang-orangnya yang keras-keras. Nah, misalnya penelitian ini kontribusinya kemana gitu. Kenapa ini bisa jadi jangan langsung disebutin jawabannya pasti nanti adanya di pembahasan. Nah, kalau penelitian itu kan ada yang namanya hipotesa awal ya Bu. Jadi sebelum kita meneliti kita sudah ada pikiran nih. Nanti ini akan dibawa kemana nih penelitiannya. Nah, di pendahuluan itu nanti disebutkan kenapa khosyah itu bisa menjadi dianggap oleh peneliti itu akan bisa menjadi jawaban dari permasalahan sosial perselingkuhan dalam rumah tangga. Gitu, Bu. Dan itu nanti teman-teman fokusnya pada judul ya. Jadi semua yang ada di judul itu harus diungkap itu kenapa-kenapanya. Kemudian kalau kerangka teorinya ya berarti apa? Maksud definisinya apa? Makanya nanti biasanya kalau S2 itu dia tiga variabel. Kalau yang ini ya, kalau yang pendidikan misalnya itu tiga variabel. Jadi misalnya makna khosyah satu, kemudian analisisnya menggunakan semantik Toshiku Izutsu dua. Nah relevansinya misalnya untuk kehidupan sosial tiga. Nah jadi tiga hal itu harus dibahas baik di dalam pendahuluan maupun nanti di definisinya. Nah, makanya teman-teman ketika memilih judul itu kita nggak boleh sembarangan ya. Misalnya gini, ada kata-kata dalam judul itu yang dia itu menunjukkan pada penelitian kuantitatif misalnya. Misalnya apa? Pengaruh. Pengaruh itu harus harus apa nanti dihitung gitu ya, pakai pakai apa? Pakai hitungan apa namanya?
Ya ada tuh hitungannya ya, itu hitung-hitungannya dia ya. Kemudian pengaruh, kemudian hubungan, itu ada kata-kata yang menunjukkan penelitian kuantitatif. Nah, kita kan kualitatif ya, kita kualitatif. Nah, misalnya kita apa ya? Nah, itu jangan sembarangan. Karena beberapa kali pernah itu ada penulis tesis ya, itu bingung sendiri sama judulnya. Jadi dia judulnya itu dulu tentang ayatisasi ayatisasi Al-Quran dalam politik di Indonesia. Nah, ternyata setelah dilihat ayatisasi itu nggak ketahuan maknanya apa gitu ya. Jadi belum belum menjadi teori yang berdiri sendiri. Ketika dicari definisinya tuh nggak ada. Susah nyari definisinya. Makanya itu harus hati-hati dalam pemilihan kata di dalam judul karena nanti akan mempersulit kita ketika kita mendefinisikan. Itu teori Bu, kerangka teori itu definisi-definisi maksudnya. Gimana? Udah terjawab? Baik, Ibu. Terima kasih. Nah, biasanya kalau definisi itu nggak usah terlalu banyak ya teman-teman ya. Jadi yang mewakili aja. Jadi kalau sama, nggak usah lagi. Misalnya, misalnya kita yang definisi satu, dua, definisinya sama ya udah nggak usah gitu ya. Tapi kalau ada yang berbeda, nah itu kita taruh. Apalagi kalau misalnya ada yang berbedanya itu misalnya bertolak belakang gitu ya, nggak apa-apa kita taruh. Nanti kita tinggal tarjih, kita tinggal penguatnya apa. Jadi maklumat-maklumat yang sama itu sebaiknya tidak ditulis berulang kali. Oke, ada lagi? Atau sudah ya? Jam 10 kayaknya deh. Setengah jam kita istirahat. Saya kembalikan ya ke pemateri hari ini ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih banyak Waalaikumsalam. pemaparannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada teman-teman ada yang ingin menyanggah kembali ataupun menambahkan sedikit atau sudah cukup sekiranya sudah selesai gitu. Bagaimana? Mungkin sudah cukup ya? Insya Allah sudah, Kak. Sudah ya. Oke, mohon izin Ibu untuk menutup mungkin Bu pertemuan hari ini ya. Ya, silakan ditutup. Ya, baik, terima kasih banyak atas waktunya kepada Ibu, Ibu Ade Nailul Huda dan juga teman-teman yang sudah hadir pada rangkaian Zoom pada mata kuliah Tafsir Maudhu'i. Sekiranya ada banyak sekali masukan-masukan dan juga pelajaran yang bisa kita dapatkan. Insya Allah kita bisa ketemu kembali tentunya di topik yang berbeda minggu depan gitu ya teman-teman. Saya Nabila selaku moderator. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan yang berkenan. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya. Materi hari ini. Makasih. Iya, sama-sama Pamit ya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu.